Selamat malam Romo Ramani dan kalian Amita, Sukihotu, Namo Buddhaya. Terima kasih sudah bergabung di kelas Abhidhamma bab 8 part yang ke-43 di hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022. Sebelum kita masuki materi, kita akan sama-sama membacakan Namakara Patha. Mari kita sama-sama membacakan Namakara Patha. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabe kata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat malam. Ya, selamat malam Romo. Selanjutnya pada Romo Ruby, saya silakan. Terima kasih Culusi. Teman-teman sedharma sekalian, marilah kita bersikap anjali untuk memberikan penghormatan dan keagungan kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Selamat malam semuanya. Sukihotu Namo Buddhaya. Senang sekali hari ini kita ketemu lagi di tanggal 6 ya, tanggal 7. Tanggal 7 Oktober 2022. Sebentar lagi, 3 hari lagi para biku akan menyelesaikan masa wasa dan katina dana atau katina kala dilakukan. Mudah-mudahan teman-teman bisa menanam kebaikan yang banyak di saat katina kala. Pembacaan Abhidhamma Sanggaha bab 8 ini kembali saya dedikasikan buat sahabat saya, Cimul yang sedang berjuang melawan virus di otaknya, supaya segera cepat sembuh ya. Dan juga buat teman-teman lain yang sakit, kami berharap dengan kekuatan kebaikan teman-teman sekalian bisa mendukung, menyokong teman-teman bisa segera sembuh dari penyakitnya. Ya, kita akan mulai langsung ya terkait dengan indriya pacayo supaya kita bisa memanfaatkan waktu ini dengan baik ya. Izinkan saya menggunakan whiteboard ya teman-teman. Teman-teman harus tahu bahwa ketika kita berbicara tentang indriya, indriya ini dibagi menjadi ada 22 indriya kan? Ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai ke 22 ya. Dari 22 ini yang punya rupa itu sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 22 kurang 8 berapa? Berapa 22 kurang 8? Tinggal berapa belas? 14 ya. Hah? 22, 14 Romo. 22 kurang 8, 14 ya? Ya. Oke. Tidak apa-apa. Nah, kita lanjut ya. Kita kemarin sudah sampai ke kaya indriya kalau tidak salah. Betul ya teman-teman ya? Kaya indriya. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa lihat lagi. Mohon maaf, saya sedang tidak enak badan. Oke, lanjut ya. Kita selanjutnya bicara tentang hadayawatu. Jadi ini kan kok kenapa ini nggak ada hadayawatu nih? Karena itibawa, purisabawa, dan jiwitindriya itu
dimasukkan dalam kalau kalimat di patananya adalah hadayawatu ya. Nah, jadi teman-teman jadi yang namanya itindriya, purisindriya dan jiwita itindriya itu kan feminitas. Lalu purisindriya itu adalah kita lihat sini ya, maskulinitas. Ya, terus ini adalah jiwitindriya itu adalah elemen kehidupan daya hidup. Nanti kalau kita bicara patana ya, dia masuk ke dalam hadayawatu, landasan jantung. Jadi kita coba ya, berikutnya setelah kayindriya adalah, saya menggunakan whiteboard. Ya. Jadi yang berikutnya adalah kita berbicara tentang hadayawatu. Kalau kita bicara hadayawatu, itu landasan jantung ya. Kenapa landasan jantung bisa menjadi kondisi yang kita lihat ya. Jadi teman-teman akan memahami bahwa yang namanya hadayawatu hadayawatu ya. Nah, hadayawatu itu adalah landasan jantung. Ini adalah landasan jantung ya. Nah, kalau ini landasan jantung, teman-teman sekalian, nanti dia masuk ke dalam kategori watu purijata indriya. Kemarin kita sudah bahas tuh apa itu watu purijata indriya ya. Nggak apa-apa, terima dulu saja ya. Watu purijata indriya. Karena dia watu purijata indriya, maka teman-teman akan ketemu nih bahwa yang nomor 5, nomor kalimatnya begini ya, 5 landasan tadi caku, sota, gandha, jiwa, kaya itu gitu kan, sebenarnya kan dia punya landasan. Landasan di mana ketika dia muncul di landasan hadayawatu. Nah, jadi ini merupakan disebut hadayawatu ini tidak, kemarin kita sudah bahas ya sebenarnya ya, dia bukan merupakan sebab gitu ya, jika bukan sebab ya. Dan makanya seperti itu, sehingga akhirnya bentar ya, saya mahnya kurang bagus. Oke, lanjut. Sehingga menimbulkan yang namanya bahwa hadayawati itu tidak masuk ke dalam sebagai sebab, sebagai akibat. Sehingga dalam kalimat kemarin kita bicara di analisa dengan menggunakan Pacaya di desa ya. Di sini kan ada kalimatnya adalah sebab atau pacaya. Pacaya dhamma boleh ya. Lalu ada akibat atau disebut pacayu panyadama. Dhamma atau akibat. Dan di sini ada yang namanya pacaya sati. Nah, teman-teman, kemarin ada kalimat yang di awal kita bicara apa? Cakundriya gitu kan. Cakundriya, terus ada setelah itu ada caku winyana datuya gitu ya. Ini yang tadi dalam gitu ya. Jadi ini ada caku indriya, kita sudah bahas ada apa? Ada caku indriya ya. Caku indriya. Lalu ada yang namanya caku winyana datuya gitu ya. Caku winyana datuya gitu kan. Terus ada tang sampai yuta kanan cadamanang. Kananca damanang. Itu sudah kita bahas sebenarnya ya. Nah, itu berlaku
berlaku sama nih. Ini tentu ini adalah indriya pacayana pacayo. Sorry. Oke. Indriya pacayana pacayo. Ini kan berlaku sama untuk apa, teman-teman? Sama dengan caku. Setelah caku apa, teman-teman? Ada apa? Ada sota, ya. Berlaku juga dengan sota. Ini saya pakai ganti warna lain. Ya, saya minum dulu sebentar ya. Ada sotindriya. Sotin indriya. Ini sama tetap idem ya. Sotindriya berarti jadi tinggal ganti ini apa jadi apa? Sota winyana saja ya. Ini idem ya. Jadi cakunya ini diganti dengan sota. Berlaku sama juga untuk yang apa nih, teman-teman sekalian? Habis sota apa? Habis sota apa, teman-teman? Ganindriya. Sama. Ininya tentu apa? Gana ya. Gana winyana datuya tang sampai yuta kananca damanang. Gitu ya. Indriya pacayana pacayo. Nah, ini berlaku sama untuk apa, teman-teman? Untuk yang ganda sudah, terus apa lagi? Jihwa ya. Saya pakai warna lain. Warna biru lagi deh. Jangan warna biru. Jihwa. Ini jiwa ya. Jiwindriya. Ini jadi apa? Jadi apa? Jihwa winyana. Ya, jiwa winyana datuya tang sampai yuta kananca damanang gitu ya. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah apa? Kaindriya kan? Kaindriya kita pakai warna kaindriya. Hah? Kaindriya. Di sini jadi apa? Kaya. Ya, kaya winyana datuya tang sampai yuta kananca damanang. Indriya pacayana pacayo gitu ya. Sorry sambil minum karena apa kurang enak ya. Oke, lanjut. Itu sudah selesai ya. 1 2 3 4 5 saya. Untuk analisanya ya. Kita bicara analisa. Analisa menurut Pacanika, maka kita tahu nih kalau kita berbicara indriya pacayana pacayo pacaya damanya adalah ini isinya apa sih sebenarnya? Dari caku indriya, sota indriya, ganda indriya, jiwa indriya, dan kaindriya ini apa sebenarnya ini? Pasada. Ini apa, teman-teman? Pasada rupa 5 kan? Pasada rupa 5 itu adanya di indriya, di rupa. Ada di rupa. Sota winyana, sacaku winyana, sota winyana, jiwa winyana, ganda winyana, kaya winyana jadi apa ini? Ini apa? Dwi panca winyana. Dwi panca winyana ya. Nah, sekarang
yang tidak termasuk di dalam apa namanya di dalam kan di dalam Dwi Pancawinyana berarti ada apa? Ada tujuh cetasika kan apa sahabat cita sadarana ya cetasika 7. Sahabat cita sadarana ya sahabat cita sadarana cetasika 7 gitu ya. Nah, sekarang yang nggak termasuk di sini apa? Kalau kita bicara pancanika yang tidak termasuk dalam indriya pacayo, yang tidak termasuk di Dwi Pancawinyana, cetasika 7 dan pasada rupa 5 apa jadinya? Jumlah cita ada berapa? Jumlah cita ada berapa? Ada 89 kan? Ini kan Dwi 10 nih, 10 nih. Ada 10 kan, 10 cita kan? Jadi yang termasuk ini apa? Sisanya 79 cita. Yang mana sih Romo? Yang ini. Ya. Saya keluar dulu. Mana saya keluar? Exit. Ini teman-teman. Ini kan Dwi Pancawinyana nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, sisanya jadi berapa? Sisanya 79. Yang mana? Ini yang kita tidak hitung, gitu ya. Ketika Dwi Pancawinyana kan ada 75, ada cetasika 7 nih. Sahabat cita sadarana, berarti sisanya berapa? Tetap 52. Karena kenapa 52? Karena cita ini juga mengambil ini. Cita ini juga mengambil ini. Jadi 52 cetasika tetap ikut. Ya. Jadi untuk yang pacanika di luar daripada rumusan pacayani desa, maka ini yang keluar ini 79 cita, 52 cetasika. Lalu tentang meter materi yang kita bahas kemarin biasa ya ada apa namanya cita jarupa kayak gitu-gitu ya, teman-teman ya. Berarti itu sudah clear ya, kita pelajari kemarin itu sudah clear biar teman-teman tahu. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran berikutnya. Oke, kita sekarang bicara rupa indriya mengenai kehidupan materi fisik. Ada apa tadi? Materi fisik kita ada apa tadi, teman-teman? Materi pengendali ya. Kita bilang di sini, sorry ya saya tidak konsen nih, mohon maaf karena tidak enak badan. Kita bicara sekarang materi pengendali ya. Kalau kita bicara materi pengendali, di sini ada, tadi ada berapa? Ada caku, ada, kalau begini deh supaya lebih cepat. Ya, kalau saya exit, kita pakai yang sama ini. Ya, nggak apa-apa, biar teman-teman tahu. Bisa kasih enggak? Nih, indriya ada 22. Yang masuk ke dalam materi mana? Caku indriya, terus apa lagi? Sota indriya, jihwa indriya, ganda indriya, jiwa indriya, kaya indriya. Mana lagi? Teman-teman. Itindriya masuk juga nggak? Masuk ya. Terus mana lagi? Ini masuk nggak? Masuk. Ini masuk nggak? Masuk. Ini masuk nggak? Masuk. Jadi ini sisanya adalah, sekarang kita lihat yang pengendali mental ada berapa? Mentalnya ada berapa, teman-teman? Mental ada berapa? Ini kan pikiran nih. Ini kita bagi ini pikiran ini ada perasaan. Ini suka hati perasaan. Kan kemarin sudah ya. Nanti perasaan kita bedah-bedah lagi, ada perasaan apa. Sebenarnya itu sudah kita belajari di mana? Di bab 1 sebenarnya. Nah, di apa namanya di Abhidhamma Sanggaha terkait dengan Patana 24 ini dalam menggunakan Pacayani Desa itu dibedah lagi sama Pacayani Desa ya. Jadi teman-teman nanti akan begini.
Kalau kita bicara ini ya, kita berbicaranya kekuatan materi gitu ya, kita bicara kekuatan materi. Nah, teman-teman, materi bisa jadi pengendali atau fisik bisa jadi pengendali. Kenapa? Karena kehidupan kita ini ya teman-teman, kalau kita bicara kehidupan ya, yang namanya rupa indria sebagai kondisi dia, sebagai sebab, sebagai sebab ya. Dia berhubungan dengan mengkontrol materi hasilnya. Karena dia mengkontrol materi hasilnya, maka karma masa lalu tentu berfungsi, ya. Dan karma masa lalu itu juga untuk memperpanjang kehidupan, membuat keberlangsungan materi terus berlangsung, gitu ya kalimatnya. Nah, karena itu, teman-teman sekalian, kalau kita berbicara tentang rupa ini, maka rupa indria itu menjadi apa ya? Menjadi sebab gitu ya. Kita sudah bahas itu kemarin kayaknya ya, saya sudah lupa juga sih. Kayaknya sudah kita bahas. Nah, sekarang kita tinggal berbicaranya adalah materi yang disebut materi apa namanya? Materi pengendali ini ya teman-teman ya, atau materi pengendali itu adalah dari caku indria, terus apa lagi teman-teman? Caku indria, terus apa lagi teman-teman? Sota indria, ganindria, jiwindria, dan kaindria. Itindria, puristindria, dan jiwitindria. Nah, kalau pengendali batin gimana? Berarti Pengendali mental nih. Sekarang kita bicara pengendali mental. Nih. manindria. Yang ini nih. Ya. Pengendali mental. Ini ada berapa teman-teman? Pengendali mental ini ternyata dia mengendalikan apa saja. Teman-teman. Pengendali mental ini ternyata dia bisa mengendalikan apa ya kalimatnya ada 5, yaitu ada sada, ada wirya, ada sati, ada sampajana, satindriya ya. Lalu ada samindriya ya. Dan ada panya. Ya, jadi kita tulis begini. Kita ngomongin ini ya. Manindriya itu ternyata di dalamnya ada apa gitu ya. Memang ini sulit. Bab 7-nya harus kuat. Sorry kalau selama ngajar saya bertahap terus ya, mohon maaf. Oke, kita bilang ya. Oke. Ini yang namanya pengendali materi itu ada caku, ada sota tadi ya, dan seterusnya. Sudah kita bahas ya. Sekarang kita bicara materi pengendali, ya bukan materi pengendali, mental sekarang batin. Mental atau batin. Ini ada 7 ya, ada apa? 8 tadi ya isinya ya. Nah, sekarang kita bilang mental pengendali. Ya, mental pengendali itu isinya apa? Isinya adalah apa tadi? Manindriya. Gitu kan? Atau mana indriya. Ada berapa dia di dalamnya? Ada 5 nih teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. 5 itu apa saja? Tolong ya. Yaitu keyakinan, sada. Sadindriya. Sadindriya itu adalah apa? Kelompoknya adalah kelompok sada, keyakinan. Ya. Sebentar ya teman-teman ya. Saya pesan minum obat. Sadah itu keyakinan ya. Terus yang kedua, kita bicaranya adalah ya, betul. Ya, oke, saya nggak apa-apa. Kalau yang kedua adalah setelah keyakinan, yang kedua adalah wirya. Wirya itu apa, teman-teman? Wirya itu adalah energi, semangat. Yang ketiga, kita bicara tentang perhatian, sati. Satindriya tentu, perhatian. Terus yang ketiga, nyangkut di dalamnya ada yang namanya satindriya sudah, berarti ada yang samanindriya. Samanindriya itu adalah
apa ya kalimatnya, pengendali kebijaksanaan, bukan, pengendali konsentrasi gitu ya. Konsentrasi sama kan samadhi ya. Konsentrasi. Yang terakhir ada yang namanya panindriya. Adalah pengendali kebijaksanaan. Tuh, gitu ya. Jadi ternyata kalau kita berbicara tentang faktor pengendali mental, itu di dalamnya ada 5, teman-teman. Ya, ada 5 ya, teman-teman ya. Nah, terus kita lihat nih, jadi teman-teman kita bolak-balik nggak apa-apa ya. Nih, jadi ini teman-teman nih, yang ada di dalam ini, manindriya ini, itu dapat dari apa? Di dalamnya ada apa tadi? Sadindriya, wirindriya, satindriya, sama nindriya, dan panindriya. Ya, di dalamnya ada itu ya, teman-teman ya. Biar teman-teman tahu nanti jadinya itu masuk dalam kategori itulah gitu kalimatnya ya. Sekarang kita lihat yang berikutnya. Ada, kita bicara perasaan ya, belum ya? Kita bicara perasaan ini, perlu kita sebutkan nggak perasaan ini ada suka duka, kan udah paham ya, kita lihat di bab 1 ini kan sebenarnya ini suka, duka, somanasa, domanasa, UPK masuk dalam apa? Yang 5 ini 1, 2, 3, 4, 5 ini masuk dalam apa? Suka, duka, somanasa, domanasa, UPK masuk dalam apa? Dalam apa, teman-teman? Wedana ya, perasaan. Ya, perasaan. Dia cuman masuk dalam kondisi perasaan, teman-teman. Ya, masuk dalam kondisi perasaan. Nanti teman-teman akan ketemu, sebenarnya sudah kita bicarakan ya. Kita sudah bicara di apa sih namanya, di bab 1 tuh ya. Kita bicara bab 1. Ya, jadi biar teman-teman tahu, kita sudah bahas di bab 1 itu ya. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman. Jadi yang namanya rupa, yang namanya apa namanya, suka, duka, somanasa, domanasa, dan UPK itu adalah bagian dari yang namanya wedana. Terus sekarang ini sudah tahu ya, apa itu yang namanya, yang itu kan, ini berarti tinggal ini kan, anana, tana, sama tindriya. Itu kan kita sudah bicara ya. Ini adalah, kalau kita bicara kan di sini kan tulisannya adalah indriya berbakat kejiwaan, tapi kalau di buku yang lain adalah kalimatnya lebih kepada pengetahuan akhir. Karena ketika orang sudah punya pengetahuan akhir di sini, ini adalah cara jalan untuk bisa memasuki Sotapati Magga. Gitu ya, teman-teman. Sotapati Magga ya. Nah, kalau teman-teman itu sudah Sotapati Magga. Nah, ini apa? Kemarin kita sudah bahas apa, teman-teman? Apa ya, teman-teman? Apa kira-kira? Untuk indera berbakat untuk mencapai penerangan sempurna, ya. Penerangan. Nah, ketika bicara penerangan berarti apa, teman-teman? Masih ingat nggak? Sampai mana? Dari Sotapati Pala sampai Arahata apa? Arahata Maga. Maga. Arahata Maga ya, sudah jelas ya. Biar teman-teman nanti pahami dulu itu. Dan yang terakhir ini adalah apa? Anatawindriya. Apa nih? Apa, teman-teman? Anata ya. Apa? Arhata? Arata. Arhata Maga. Pala ya. Arhata Pala ya. Dari situ Maga, Pak. ya. Arhata Pala. Terus sekarang kita lihat syair berikutnya. Syair berikutnya ya. Kita lihat syair berikutnya. Sekarang analisa terkait dengan apa sih syair dalam
Gitu ya. Ya, kita bicara rupa indria. Ada bacaannya nggak sih teman-teman? Kita punya nggak sih bacaannya? Kalau kita bicara, siapa yang pegang? Biasanya kalau ada Romo Effendi tahu. Bacaannya ada nggak ya? Teman-teman. Siapa yang punya? Saya ada buku Parita disumbang. Coba nah, bos ini buku Paritanya. Disumbang oleh teman-teman dari, isinya ada patana. Nanti 60 biji. Ya, nanti teman-teman kalau yang mau, bisa minta ya. Tapi sama istri saya aja ya, karena kebetulan saya terlalu sibuk juga nggak bisa ngirimin nih. Ntar saya kirimin yang bukunya, saya tunjukin. Ya, kita bicara sekarang terkait dengan analisa terkait dengan kondisi kehidupan materi ini ya. Kita bicara tadi adalah pengendalian kehidupan materi itu seperti apa. Nah, kalau kita bicara sebabnya dan akibatnya adalah ini ya teman-teman, rupa. Jadi rupa indria ini berakibat kepada apa, teman-teman? Kepada apa, teman-teman? Kata rupa indria berakibat kepada apa? Kata rupanang. Gitu. Kata rupanang. Tarupanang. Betul. Lalu ini apa? Indria pacayena. Indria pacayena pacayo. Gitu. Apa sih rupa indria? Apa rupa indria? Pengendali materi. Yang tadi saya sebutkan tadi. Pengendali kehidupan materi. Kata tarupanang apa jadinya? Mempertahankan materi yang sudah dihasilkan. Mempertahankan materi yang sudah dihasilkan. Ntar ini buku Paritanya dikirim, difotoin ya, dikirim ke grup ya. Baik. Terus yang ini adalah indria pacayena pacayo apa? Melalui kondisi pengendalian indria. Gitu teman-teman. Ini kalau kita bicara terkait dengan kekuatan pengendalian materi, ya. Di dalamnya ada apa? Kalau ini dalamnya ada apa nih? Rupa indria dalamnya ada apa? Ya, di dalamnya ada apa teman-teman? Ada apa teman-teman? Pokoknya ini dalamnya ada rupa indria. Ada lagi ya, unsur kehidupan. Kalau kata tarupanang adanya ada apa? Kata tarupanang apa teman-teman? Yang tadi saya sampaikan ada kama jarupa, ada cita jarupa gitu ya. Ada apa lagi? Pokoknya 9 yang sudah kita bahas yang ada di Pacanika. Ini sudah makin dalam ya. Jadi ginilah kalimatnya. Rupa ini adalah rupa nih ya. Ini rupa nih teman-teman ya. Ini rupa nih. Tapi rupa itu kan kalau pembagian rupa itu kan ada caku, dasaka gitu kan. Rupa yang dihasilkan oleh apa teman-teman? Oleh rupa indria itu ada rupa yang dihasilkan oleh kama. Ada 9 rupa yang dihasilkan oleh karma. Mata, telinga, hidung, lidah, tubuh. Lalu ada laki-laki, perempuan, ada hadayawatu, ada jiwitindriya. Gitu kan, kita pernah belajar itu ya. Ada materi yang dihasilkan. Ini pokoknya ini adalah rupa yang dihasilkan oleh kama, ada 9. Sampai 9 yang pasti ya. 9 yang pasti. Nah, sebentar nih. Saya tunjukin ini bukunya mana sebentar biar teman-teman tahu. Buku ini dikasih oleh teman kita nih. Nih. Ini kelihatan nggak buku? Kelihatan nggak? Buku yang merah ini sudah dapat belum? Belum, Romo.
Belum ya, aduh sorry nggak kelihatan. Gini, kelihatan ya. Buku Kelihatan Romo. peta harian Hmm, di dalamnya ada patana. belum punya Romo. Tebel banget ini. Hmm. Dalamnya ada patana. Saya dibagi ada 60 biji ya kalau tidak salah. Nanti teman-teman kalau yang mau mohon disalurkan saja ya. Silakan ya. Mau Romo. Ya, ya. Di dalamnya ada patanan. Ntar saya lihat ya. Ya teman-teman bisa baca patana. Mau itu patananya sama yang kayak saya lay Santa Gawe ya? Sama Ya, nggak? patananya Sama ya? menggunakan yang kita pelajari hari ini. Iya, Menggunakan saya lay ya. menggunakan Pacayani Desa. Oh, Ada juga Hariposata Paco Pacayani Desa. Nih. Ya ada tuh halaman berapa tuh, halaman 203. Ada. Romo itu berhubungan dengan matika ya Romo. Masih penasaran dengan matika yang sempat dibahas kemarin Romo. Apa ya Cilusi ya? Yang matika itu yang Romo bilang. Matika. Iya. So ini Matika ada nggak ya? Matika itu kalau kita lihat Aneka Jati ada. Aneka Jati ada, ntar dilihatin dulu sama istri saya. Matika ada nggak ya? Matika sebentar lihat dulu. Kayaknya nggak ada Matika tuh ya. Apa ada? Kita lihat ya. Nah, jadi kita kembali ke materi kita. Jadi kalau kita berbicara pengendalian materi itu didapat dari rupa indria. Rupa indria itu sebagai sebab yang menghasilkan 9 kamaja rupa. Nanti itu bab 6 kita bicaranya tuh, ya. Memang kalau kita bicara indria pacayu ini agak lumayan rumit. Tapi kalau kita menggunakan Pacayani Desa, dari 9 itu caku gitu ya, ada caku, ada sota, ada ganha, ada jihwa, ada kaya, ada apalagi, ada itibawa, purisabawa, ada ada hadayawatu, dan satu lagi ada yang namanya jiwitindriya. Itu semuanya adalah akibat dari apa? Akibat dari yang namanya rupa indriya. Jadi rupa indriya itu rupa indriya. Ya, kalau kita bicara itu adalah rupa indriya, itu rupa jiwitindriya gitu ya. Rupa jiwitindriya itu akhirnya bisa menimbulkan 9 kamaja rupa tadi. Ya. Nanti teman-teman akan membahas ini lebih detail kalau kita bicaranya di rupa, ya, di rupa. Memang ini memang teman-teman harus membutuhkan kesabaran untuk bicara di rupa. Kalau kita lanjutkan, rasanya kayaknya cukup sulit materi ini ya. Jadi saya dengan sangat menyesal tidak memperpanjang materi di indria pacayo, hanya sampai di situ saja ya. Tapi yang jelas indria pacayo itu ada 22 lah pokoknya ya. Dari 22 itu teman-teman nanti pengendali indria itu tadi kan ada 8 ya. Ada berapa pengendali indria? Pokoknya pada gini lah, teman-teman, kalau kita bicara indria dari watu hanya di rupa. Kalau kita bicara pengendalian dari watu itu watu purijata itu hanya dari rupa. Tapi kalau nanti kita berbicara tentang pengendalian indria dari konsep yang namanya sahajata, baru kita mulai. Nih, kita bicara tadi watu ya. Sekarang kita bicara watu purijata. Sekarang kita bicara indria ini dari sisi yang namanya, kita bicara indria pacayo itu kan, indria pacayo kan bisa dengan menggunakan tadi metode yang tadi saya pelajari kan, baru apa? Watu purejata kan. Nah, ini yang kedua yang kita pelajari, ternyata indria itu ada yang namanya apa, itu adalah sahajata indria. Ini watu purejata indria. Yang kedua ada yang namanya sahajata indria. Sahajata indria itu apa? Kondisi kemunculan bersama kan? Kondisi kemunculan bersama.
Nah, kalau kita bicara kondisi kemunculan bersama, maka ada 8 yang menjadi pembahasan kita. Ya, pertama, kita akan berbicara tentang namanya nama Jiwitindriya. Nama Jiwitindriya berarti batin ya. Ini ada di cetasika, nama Jiwitindriya. Jiwitindriya ya. Sorry, saya hapus dulu. Ya, nama Jiwitindriya. Apa ini? Pengendali kehidupan batin tadi ya, mental ya. Pengendali kehidupan batin. Oke, yang kedua adalah cita, kesadaran. Yang ketiga, wedana tadi, perasaan. Perasaan. Yang keempat, bicaranya adalah sada, keyakinan. Yang kelima, kita bicaranya tadi apa? Wirya ya. Usaha, energi. Yang keenam, kita bicaranya adalah tadi apa? Sati, perhatian penuh. Perhatian penuh. Yang ketujuh, kita bicaranya tadi apa? Ekagata. Ya, ekagata, lalu ada panya. Ekagata itu manunggal, kemanunggalan batin. Dan yang terakhir, yang ke-8, bicaranya adalah panya. Panya itu wisdom, itu kebijaksanaan ya. Nah, jadi teman-teman harus tahu ya bahwa kalau kita bisa mengendalikan batin kita, maka batin kita itu dia bisa muncul sahajata bersamaan. Kalau yang namanya pengendalian batin itu, kalau tadi kan yang watu purejata ini kan munculnya kan tadi apa? Watu landasan kan bersama ya. Kalau ini adalah munculnya bersamaan. Jadi kalau cita, perasaan, sada, wirya, sati, ekagata, panya itu bisa muncul bersamaan dia. Kalau dia punya kekuatan yang namanya kekuatan mental atau batin. Makanya seseorang bisa mencapai kesucian misalnya karena memadukan 8 komponen batin ini, yaitu apa saja. Ya, yang namanya nama Jiwitindriya, nama cetasika lah kalimatnya ya. Cita, wedana, sada, wirya, sati, ekagata, dan panya. Ya. Jadi ini bisa apa namanya kalimatnya? Itu batin itu mengkontrol. Batin itu bisa, karena batin mengkontrol maka bisa menimbulkan kesadaran dengan baik gitu kan. Bisa menimbulkan perasaan yang kita tahu tadi perasaan ada apa? Perasaan itu bisa suka, bisa duka. Ini kan tadi kan kita sudah bahas kan? Perasaan itu bisa suka, bisa duka, bisa somanasa, domanasa, dan UPK gitu ya. Kita sudah bahas itu tadi. Lalu kita berbicara tentang apa ya kan kalimatnya nanti apakah bedanya feeling dengan dengan misalnya dengan suka bagaimana gitu kan. Perasaan itu wedana itu pada wedana itu kalau kita bicara perasaan itu kan ada perasaan tubuh, ada perasaan batin ya. Nah, kalau kita bicara perasaan tubuh itu biasanya kita bermainnya feeling aja. Tapi kalau perasaan batin yang menyenangkan itu biasanya ya pakai batin.
kalau kita berbicara perasaan itu kan Anda jangan bermain perasaan karena perasaan itu bisa aku salah gitu ya. Kita sudah bahas itu di bab 1. Jadi biar teman-teman tahu itu. Nah, bagaimana dengan perhatian penuh gitu, sati gitu. Kalau kita punya sati gimana? Ya kita tahu kan nanti sati akan muncul apa? Satipatthana 4. Itu sudah ada lah ya di Sata Bojjhanga 7. Ini teman-teman kalau kita ngeliat ini nih, teman-teman ya, kita kembali ke bab 7 sebenarnya. Maaf ya. Obat saya terlalu keras. Jadi teman-teman kita lihat ya. Misalnya di Bodhipakkhya Dhamma coba. Tuh teman-teman misalnya sati jadi Satipatthana 4. Ya. Nanti kalau kita bicara indria jadi apa? Teman-teman. Jadi apa energi wirya jadi apa? Jadi sama padana, gitu ya teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya ujung-ujungnya adalah apa ya? Pengembangannya Bodhipakkhya Dhamma sebenarnya ya. Indria yang samindria jadi apa teman-teman? Jadi cita ekagata, jadi timbul maga gitu kan. Panya jadi timbul apa ya? Jadi 4 kebenaran mulia. Keempat kebenaran mulia itu berarti apa? Maga 8 gitu kan. Sebenarnya semua berbicaranya adalah ini nih. Bicaranya adalah inilah komponen. Kalau di bab 7 kita berbicara tentang komponen Bodhipakkhya Dhamma dari 37 ini, ternyata kalau nanti teman-teman prakteknya di lapangan, kalau teman-teman nanti mengembangkan indria bacayo, maka teman-teman akan timbul seperti itu tadi. Kekuatan batin itu ada tadi 8 komponen ya. Ada nama jiwit indria. Bentar ya. Kita kembali lihat tulisan kita biar teman-teman tahu. Ya. Ini dia, nanti akan ada cita gitu ya. Ada wedana. Ya. Ada sebagainya. Ya. Ada wedana, sada, wirya gitu kan teman-teman ya. Nah, itu sudah kita selesaikan dengan baik termasuk juga yang ini. Nah, sekarang kita melihat kondisi pengendalian indria yang muncul bersama. Ya kan tadi kan kita pakai sahajata indria ya. Nah, kita lihat nih cairnya seperti apa. Yang tadi kita bahas tadi adalah watu purejata cairnya. Sekarang yang sahajata indria. Ya. Kita sedang bicara analisa menurut apa namanya? Menurut sahajata indria. Sahajata indria pacayo. Nah, kita lihat ya, teman-teman ya. Ada yang tahu bacaannya, Cilusi? Apa nih bacaannya? Arupino. Indria. Sama sampayuta kana. Sampayuta. Kanang. Damanang. Tang sampayuta kananca. Tang sampayuta nana. Nananca rupanang. Yuk.
Terus ini apa teman-teman? Indriya, pacena, pacayo ya. Pacena, pacayo. Tuh, sekarang kita lihat turunannya ya. Kita lihat turunannya. Kalau yang namanya arupino, apa itu artinya? Dia bukan rupa. Kalau dia bukan rupa, berarti dia apa? Batin. Batin. Ini adalah apa jadinya? Pengendali indria batin. Dari indria, ya. Gitu kan? Tang sampayuta kanan cadamanang tang sampayuta nanca rupanang itu apa? Pasti ada cita-cita sika di sini. Cita dan cita sika. Mengendalikan apa? Cita dan Ini kan batin kan? Mengendalikan apa? Cita dan cita sika. Mengendalikan Dan cita sika. Kita namanya fenomena-fenomena dhamma. Ya, pokoknya cita dan Cita sika. Ini apa? Melalui Indria. Melalui kondisi pengendalian indria. Tuh, gitu teman-teman. Nah, kita lihat sekarang barangnya seperti apa. Maksudnya, ini apa aja sih yang disebut pengendalian indria itu tadi, yang tadi, 8 tadi. Apa? Masih ingat yang 8 tadi apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apa? Nama jiwit indria. Cipta. Terus ini apa? Cita. Terus ini apa? Wedana. Wedana. Terus? Pada. Terus? Wirya. Terus? Sati. Terus? Ekagata. Terus? Panya. Ya. Dia menjadi sebab nih. Dia timbulnya apa jadinya? 89 cita. Terus 52 cetasika. Terus apa lagi? Karena kan di sini pasti kalau arupino, tam sampai juta karena jera mancang itu kan kondisi fenomena batin tidak hanya cita dan cetasika tapi ada rupa juga di dalamnya apa cita jarupa sama patisandi kama jarupa. Cita jarupa dan patisandi kama jarupa. Gitu ya. Jadi teman-teman ini udah berakhir, nanti besok udah masuk ke yang berikutnya ya. Nanti sekarang saya tanya lagi, kalau pacanikanya apa? Pacanikanya apa jadinya? Pacanikanya yang selain ini apa? Pacanikanya apa teman-teman? Pacanikanya apa? Berarti kalau kita bicara pancanikanya kan ini sama ya. Ini kan sama nih ya. Ini kan sorry. Ini kan sama nih. Ini kan sama. Berarti kan di luar ini kan ada apa aja? Di dalamnya ada apa aja? Pawati kama jarupa. Terus ada apa lagi? Ahara kama jarupa. Ada apa lagi? Utu kama jarupa. Ada apa lagi? Asanya sata patisandi kama jarupa. Gitu ya. Kayak itu nggak terlalu penting juga. Tapi kalau kita belajar pacayani desa, sama ini bahira rupa. Kena sama lah ya. Bahira rupa. Apalagi yang perlu kita bahas? Kayaknya udah selesai. Jadi teman-teman harus memahami ya bahwa
kalau kita berbicara pengendalian batin itu ternyata dari 22 indria tadi gitu ya. Kalau ditambah dengan rupa indria, rupa jiwita indria jadi berapa? Tadi kan kita bicara apa? Rupa indria ada berapa? Indria pacayo ada berapa tadi? Total semua? 22 ya. 22 ya. 22 Iya. pengendali 22 pengendali indria Indria. kan? 20 pengendali indria ini kalau kita menggunakan rumusan apa namanya? Sahajata, maka rumusannya tadi dibagi jadi apa? Hanya batin saja kan ya. 8 tadi ya. Ada jiwitindria, nama jiwitindria, cita, wedana begitu ya. Nah, dia munculnya bersamaan. Nah, ternyata teman-teman ini kan fenomena batin nih, ya. Dia kan pengendali indria kan ada dibagi dua kan? Pengendali apa? Pengendali batin, materi, dan pengendali apa? Pengendali batin kan? Gitu ya teman-teman ya. Tadi kan begitu yang pengendali materi ada berapa? 8. Yang pengendali batin ada berapa sisanya? 5. 14 ya? 14 ya? 14 ya. Ya gitu kan 14 kan ya. Kalau total 8 tambah 14 kan totalnya berapa? 22. 22 ya. Ya. Nah, teman-teman tadi kita lihat bahwa ternyata di pengendali indria, pengendali batin ada apa? Tunggu sebentar ya. Ada manindriya. Mandindriya. Ada apa? Mandindriya. Apa tadi? Sadindriya. Ada rupa indria kan? Di rupa ada apa teman-teman? Ada yang namanya nama jiwitindria kan? Ya, ini kan nama jiwitindria ada di sini. Ini kan di sini kan ada nama jiwitindria, di sini ada apa? Kalau nama jiwitindria kan udah pasti ini yang batin. Tapi di sini pengendali materi ada yang namanya apa? Rupa jiwitindria. Gitu kan? Padahal kalau kita bicara di pengendali batin, jiwita rupanya kan nggak ada sebenarnya. Tapi dia menjadi sebab. Sehingga akhirnya sebagian orang mengatakan indria pacayo plus 1. Satunya apa? Satunya apa? Rupa jiwitindria. Teman-teman begitu ya, pahami ya maksudnya ya. Rupa jiwitindria. Jadi ada yang bilangnya 23. Jadi pengendali indria ternyata pacayanya ada 22 untuk indria, tapi pengendalinya ada 23 indria. Plus apa? Rupa jiwitindria. Gitu teman-teman. Rupa jiwitindria. Nah, kita lanjut ya. Jadi teman-teman seperti itu. Jadi apa saja tuh? Apa saja teman-teman? 23 apa saja? Ini kita lihat di sini. Oke, nggak apa-apa. Nih, teman-teman. Nih, indria. Sorry. Indria ada berapa tuh? Ada berapa teman-teman? 16, Pak. 22 tuh indria. Indria ada berapa? 22. 22 kan? Kalau kita klik di sini jiwitindria ada berapa tuh? Yang lain kan rupa. Ini kan cita-cita sika nih. CCC itu cita-cita sika. Cita-cita sika. Tapi di jiwitindria ada apa? CR itu apa? Cita jarupa. CR itu apa teman-teman? Cita jarupa.
Cita dan rupa. Cita dan kita klik tuh. Cita dan rupa, Lia. Kalau di Jiwitindria ada di cetasika nih. Ya, warnanya tuh biru. Biru ya. Tapi minum obat mah satu lagi. Oh iya, saya kambuh parah. Kita lanjut ya. Lalu yang rupa, yang ini adalah satu. Jiwita rupa satu nih. Ya. Ya. Rupanya satu. Ya, jadi ada dua ya. Ada dua ya. Jiwita. Ini namanya jiwita nama jiwita. Yang ini adalah apa? Jiwita apa? Rupa. Rupa. Paham? Sama. Ini apa? Rupa nih. Yang ini apa? Cetasika. Gitu kan teman-teman ya. Jadi kalau gitu gimana? Cetasika dan rupa. Iya, kita baliknya gimana nih? Sebentar. Kalau saya harus sebaliknya sebentar. Oh ya. Jadi cita dan rupa ya. Jadi cita dan rupa nih. Sebentar saya balikin mana nih? Belajarnya di programnya baru rasanya. Ntar ya, saya balikinnya harus dengan itu untuk belajar nih. Mana back-nya ya? Oh, ini close ya. Jadi teman-teman, jadi ini ya, ada apa nih teman-teman nih? Nyala nggak apa nih nyalanya jadinya? CR ya. Jadi karena dia CR, sebenarnya dia ada, kan Jiwitindria kan ada 22. Tapi kan ini ada cita dan rupa, jadi tambah 1 jadi berapa? 20. 23. Ya. Tuh. Sampai situ dipahami dulu. Paham ya? Atau enggak? Coba, susah enggak? Lumayan pusing, Romo. Lumayan pusing ya? Iya. Terima tuh dulu deh. Karena ini penggabungan Bab 7. bab 7 sama bab 6. Susah ya? Dan memang kalau kita belajar rupa, bisa memahami rupa sebagaimana adanya. Sekarang begini nih. Kita yang ringan aja deh. Yang ringan. Yang ada di hadapan Anda siapa? Yang sedang ngomong ini siapa? Romo Ruby. Kalau Anda melihat saya sebagai Romo Ruby, berarti Anda masih punya pandangan salah. Tuh belajar Abhidhamma begitu tuh. Kenapa? Karena yang disebut Romo Ruby itu yang dari mana ke mana. Nggak ada loh. Ya. Kalau saya masih bisa melihat ini Cilusi, ini Cikimlun, ini Ko Ali, ini Ko Akim, ini Cianti, ini Pak Hendra, ini Ceherlina, maka saya masih memiliki pandangan salah. Kenapa bisa begitu, Romo? Kenapa bisa begitu? Karena yang disebut sebagai Ruby, Lucy, Cikimlun, Ko Ali, Ko Akim, Cianti, Pak Hendra, nggak ada. Karena kita ini hanyalah apa? Awini Boga Rupa 8 saja. 8. Gitu, ya. Kita kan cuma Awini Boga Rupa 8. Tapi kalau saya ngomong, selamat malam teman-teman Awini Boga Rupa 8, kan jadinya lucu. Lucu ya? Iya, tapi kalau kita karena selama Anda masih melihat, karena kalau Anda melihat saya sebagai Ruby, saya melihat Cikimlun, Cilusi, Ko Hakim sebagai pribadi yang tadi saya sebutkan, maka saya sudah punya pandangan salah. Pandangan saya salah apa? Saya menganggap Cilusi, Cikimlun, Ko Hakim, Ko Ali adalah orang yang sama.
yang sudah saya kenal beberapa tahun yang lalu. Pak Hendra adalah orang yang sama yang saya kenal beberapa hari yang lalu. Padahal kita setiap detik terus muncul-nyap kesadaran kita. Nah, Abhidhamma mengajarkan itu. Apa yang diajarkan oleh Abhidhamma? Dengan kita bisa karena begini nih nanti teman-teman, ending kita nanti belajar mencapai kesucian adalah di Indriya Pacayo tadi. Indriya Pacayo tadi yang 22 tadi ada pengendali batin, ada pengendali materi. Makanya kenapa? Batin harus ditopang oleh materi. Buktinya tadi saya ngajar ya lumayan sakit perutnya mahnya kambuh karena minum obat nahan sakit, lupa kalau hari ini belum makan, jadinya memang pasti perih itu ya, jadi sampai kelingan saya juga selama ngajar ya, tapi nggak apa-apa. Tapi inilah makanya kenapa, karena berarti ini menunjukkan kepada kita bahwa yang namanya materi itu penting menopang batin. Bayangkan saja kan, kena gas lambung naik saja sampai nyesek ke dada, ke jantung, itu kan juga berbahaya. Ya. Jadi teman-teman sekalian, tapi indria batin kita, jasmani kita ini bisa jadi kekuatan. Makanya jadi panca indria. Selama ini kan kita belajar indria hanya ada 5, ada 6. Caku, sota, ganha, jiwa, kaya akan tubuh kan, serta batin. Tapi setelah kita belajar Abhidhamma, ternyata indria kita itu ada 22 di bab 7. Di bab 8 jadi 23. Tuh. Begitu ya ceritanya begitu. Yang 22 dibagi lagi kelompoknya. Untuk kelompok batin ada berapa? Tadi ada 14. Sebenarnya di kelompok batin itu jadi 14 aja, jadi 8 aja tadi. Kan dari yang gini kita lihat ya, Ini biar teman-teman belajarnya jadi gampang. Oke. Ada pengendali indria, pengendali materi mana? Ada berapa pengendali materi? 8. 8 mana saja? Saya klik ya. 1, 2, 3, 4. Baca sendiri ya. 5, Lanjut. 6, 7, 8. Sekarang pengendali batin. Ada berapa? Sisanya kan 14 dong mestinya kan? Ya kan? Ya. Tapi dibagi cuma jadi 8. Apa saja 8 itu? Nama Jiwi. Ini dulu nih, ada nama indria di sini dulu nih, 1. Mano itu apa? Mano itu jadi apa? Cita. Suka, duka, somanasa, domanasa, UPK jadi apa? Wedana. Tadi yang namanya sadindria, wirindria, satindria, samandindria, panyindria jadi apa? Sada. Hah? Sada. Ya? Jadi sadar. Apa? Jadi sadar. Sada indria, sadindria, wirindria, panyindria. Ini jadi batin. Bagian dari apa? Manindria. Bagian dari mano. Mano itu apa? Cita. Ya. Gitu teman-teman sekalian. Terus apa lagi? Ya sama sebenarnya kan ada itu. Nah, yang ini adalah hasilnya. Nih, kenapa ini tidak disebutkan? Ini hasilnya. Kalau ini hasilnya mencapai maga sotapati maga, di sini mencapai sotapati pala, sakadagami maga, sakadagami pala, anagami maga, anagami pala, dan arahata maga. Kalau di sini jadi apa? Arahata pala. Arahata pala. Tuh begitu sebenarnya isinya cuma begitu. Panjang-panjang lebar tadi isinya cuma gitu doang sebenarnya. Mendingan yang tadi, mendingan begini ya, lebih gampang ya.
Daripada muter-muter tadi ya. Begitu tuh Cilusi dan teman-teman ya. Ya. Jadi kita belajar terbaik indria pacayo itu telah selesai. Dan minggu depan kita belajar yang namanya setelah indria pacayo apa? Jana pacayo. Jana, pencapaian jana ya. Jana pacayo. Dikit lagi ya. Begitu teman-teman. Makasih. Saya buka tanya jawab. Terima kasih Romo. Baik, Bapak Ya. Ibu yang ingin bertanya boleh silakan langsung di unmute. Ada yang mau tanya apa susah ya? Mungkin pusing kayak Romo. Boleh ditanya. Iya, memang pusing belajar abidama. Harus diulang didengar lagi Romo baru bisa paham. Ya, belajar abidama pusing. Oh ya, saya dapat undangan. Kita datang, saya diundang oleh yang Bante Asin Keminda tanggal 16 di hari abidama. Saya nggak tahu di tempatnya Cikimon atau Ciyanti tahu atau Pak Hakim itu di tempatnya Sandara Bumi itu kapan ya? Hari abidama. Karena hari abidama itu kan biasanya setelah masa wasa berakhir ya. Sandara Bumi Iya. hari Minggu mau. Minggu ini Tanggal berapa Romo, Ciyanti? tanggal 16. 9. Minggu ini tanggal 9. 9. Iya, Romo. Oh iya, tanggal 9 ya. Ya. Nanti Bante Kondanya yang Damatok di Wanayasa. Oh, di Wanayasa ya, Damatok ya. Iya. Oh, mungkin hari abidama juga itu tanggal 9. Iya, tanggal 9. Tapi malam. Iya, malam Romo. Berarti bisa ikut ya. Kita bisa ikut di Sandara Bumi, bisa ikut di Bante Kondanya, bisa ikut tempat Bante Asin juga tanggal 16. Ya. Tapi tanggal 16 kayaknya Bante Nyanu Kamsai juga ngadain ya. Bante Atina Nyanu. ya kalau tidak salah. Hah? Iya, ada Romo. Atina. Di itu ya, di Taman Palam ya. Iya. Bukan tanggal 30. Tanggal berapa itu saya nggak tahu. Coba dicek lagi. Bante Nyanu Kamsai tanggal 30, ingat. Bante Nyanu Tanggal 23. Oh, 23, 23. 23. 23. Oh, berarti kalau 23 gitu sama 30 mau. Iya, 30 ya. Taman Palam ya. Iya. Ya. Seperti itu teman-teman. Ya, kita hari ini nggak maksimal, mohon maaf ya. Terganggu oleh penyakit. Anicca. Tubuh ini bukan milikku. Biar Jadi, lekas sembuh ya, Romo. iya, ini dari Damika Wihara. Dari Damika Wihara, ada Patana, ada Pacayo juga. Pokoknya patanya lengkap. Jadi yang mau harus dikirim ya. Buku itu saja masih belum keambil sama saya, itu buku Kamus Pak Pandit ya. Tapi ini ada 60 ya. Siapa yang mau silakan. Free ya. Baik, Romo. Ya. Mungkin kita akhiri lebih awal kali ya, Romo ya. Biar Ya. bisa istirahat ya, Romo. Ya, saya juga kayaknya nggak enak badan banget ya. Baik, terima kasih banyak Romo atas kelas malam hari ini. Sebelum kita menutup kelas pada malam hari ini, kita akan sama-sama melakukan pelimpahan jasa. Mungkin boleh dipimpin oleh Pak Hendra. Baiklah, Romo, Ramani, Bapak Ibu sekalian, mari kita melimpahkan jasa dengan membacakan Patidana. Handamayang Patidana Ligatayo Banamase Punya Sidani Kata Sayananya Katanime Te Sanca Bagino Hondu Satanantap Amanaka Ye Pia Gunawan Taca Mayang Mata Pita Dayo Ditame Capya Ditawa Ani Maja Tawirino
Satati tantilo kasming te buma catuyonika pance kaca tuo kara samsaranta bawa bawe nyatang ye pati danami anumo dantu te sayang ye cimang napaja nanti dewa te sang niwedayung maya dinana punyanang anumo dana hituna sabe sata sada hontu awira suka jiwino kema padan capa pontu te sasa sijatang suba sadu sadu sadu. Baik, selanjutnya kita membacakan nama para kata. Mungkin boleh dipimpin kalian sama Pak Hendra. Baiklah, mari kita tutup dengan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Mari kita tutup dengan mengucap semoga semua makhluk berbahagia. Sabe sata bawantu suki tata. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Kami kemudian ke Cilusit. Terima kasih Pak Hendra. Terima kasih Terima kasih, Romo Romo. Ruby. Terima kasih Terima kasih, Bu Romo. Usi. Cepat sembuh, Romo. Terima kasih, Romo. Cepat sembuh Terima ya. kasih Romo.